Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Bu? Bapak sehat? Nah, kayak banyak yang bersedih begitu. Ibu-ibu lebih sedih lagi. Bu, Pak, kita awali seperti biasa Kang Ihsan dengan pertanyaan, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai asuransi syariah? Karena yang saya tahu, asuransi tersebut masih kontroversi. Jadi mungkin konvensional sudah kontroversi, syariah juga ternyata kontroversi. Masih kontroversi dalam pandangan ulama-ulama. Bahkan ada yang menyatakan asuransi itu menjual takdir buruk. Dalam artian kematian, sakit, kecelakaan. Bagaimana tentang beragam manfaat yang bisa kita peroleh dari asuransi tersebut, baik sebagai nasabah atau agent? Mohon penjelasannya. Ya, sesuatu yang baru yang pada zaman Rasul tidak ada, apapun itu pasti ada pro dan kontra. Itu yang harus disadari. Dalam Islam itu ada yang namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Dalam definisi usul fikih dikatakan ijtihad itu badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bistinbatil ahkam minal Qur'an was sunnah. Ijtihad itu mencurahkan kekuatan seluruh intelektual untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan merujuk pada isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, itu namanya ijtihad. Tolong diulangi, Bu, apa ijtihad? Apa? Yang barusan, maaf. Yang barusan, ya. Mencurahkan segala kemampuan intelektual. Jadi orang yang berijtihad itu harus seorang intelektual. Orang yang punya capacity, orang yang punya kapasitas. Mencurahkan segala kemampuan intelektualnya untuk menjawab persoalan baru. Persoalan baru itu hanya persoalan yang pada zaman Rasul belum ada. Itu harus ada solusinya, harus ada jawabannya. Lalu jawaban-jawaban untuk persoalan baru itu bistinbatil ahkam minal Qur'an was sunnah, dengan mengambil isyarat-isyarat hukum dari yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah asuransi. Karena asuransi pada zaman Rasul belum ada, otomatis pasti ada dua pemikiran. Ada yang berpikir gini, nggak boleh itu asuransi, mau syariah mau non syariah sama saja. Itu sama dengan tidak percaya sama Allah. Rizki mah ada di tangan Allah, nggak usah tuh asuransi. Kalau ada yang berpendapat begitu, kita boleh setuju? Boleh. Boleh tidak setuju? Boleh. Gitu. Terus ada juga yang mengatakan, emang takdir itu di tangan Allah, tapi manusia disuruh ikhtiar mencari takdir baik. Mati itu takdir Allah, sakit itu takdir Allah, celaka itu takdir Allah. Kan ada asuransi kecelakaan, ada asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan, macam-macam. Udah percayakan saja sama kuasa Allah. Allah tidak mungkin menciptakan manusia kecuali Allah menyiapkan rezekinya. Makanya ada orang yang mengharamkan asuransi mau syariah atau mau konvensional. Pokoknya itu menjual takdir, titik, haram. Ya kita jangan marah, sah-sah saja orang cara berpikirnya gitu. Tapi ada juga yang berpikir gini, oh iya, takdir itu ada. Dan kita harus berjuang mencari takdir baik. Umar bin Khattab pernah berniat mau ke Syam, tapi beliau membatalkan keberangkatannya karena tahu di Syam itu ada wabah cacar. Zaman dulu cacar itu penyakit yang mengerikan.
Umar nggak jadi pergi. Abu Ubaidillah itu sahabat senior, bukan sahabat ece-ece. Ya Amirul Mukminin, berarti kalau berani bicara ke kepala negara berarti kan itu di lingkaran orang-orang ternama. Ya Amirul Mukminin, Anda membatalkan keberangkatan, Anda lari ya dari takdir Allah. Apa kata Umar? Benar, saya lari dari takdir Allah yang buruk, mencari takdir Allah yang baik. Jadi kita disuruh mencari takdir. Sakit itu takdir, tapi kita berusaha, kalaupun sakit, ada yang mengcover pembiayaan sakit kita. Tidak ada orang yang ingin celaka, tapi kita berusaha menyiapkan untuk mengcover kalau terjadi kecelakaan. Jadi dengan demikian merujuk ke firman Allah yang mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian merasa khawatir sehingga sekiranya kalian meninggalkan generasi yang lemah. Saya khawatir anak-anak saya tidak bisa sekolah kalau saya meninggal, maka saya siapkan asuransi pendidikan untuk mereka. Saya siapkan tabungan untuk mereka. Saya khawatir kalau saya sakit akan merepotkan keluarga saya. Saya mengasuransikan diri saya kalau sakit. Saya sering melakukan perjalanan, peluang untuk mati di jalan sangat besar karena saya sering melakukan perjalanan. Maka saya mengasuransikan diri kecelakaan supaya keluarga saya tidak repot dengan keadaan saya. Saya antisipasi itu. Salah nggak kalau saya berpikir gitu? Nah, jadi dengan demikian Anda mau mengambil yang mengharamkan mangga, Anda mau mengambil yang mengatakan, itu bagus antisipasi mangga. Dua-duanya juga itu istinbatul ahkam, jawaban terhadap masalah kontemporer. Silahkan. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, saya cenderung hidup itu harus disiapkan takdir-takdir baik. Kalau saya ada rezeki, saya asuransikan pendidikan sekolah anak-anak saya. Saya asuransikan kesehatan saya. Saya asuransikan mobil saya. Saya asuransikan rumah saya. Asuransi kebakaran, asuransi apa. Bukan apa-apa. Saya nggak mau merepotkan orang lain. Mobil ditabrak batur, nggak usah pasea, bawa ke bengkel. Bayar asuransi gitu. Saya mah tarapasea gitu. Cobrol, apa udahlah. Angkot, buar ya. Pernah tuh mobil saya kena buar sama angkot kan. Karunya lah. Lihat mobil saya penyok juga udah sepak itu si sopir. Saya cuma buka kaca, Kang, hati-hatinya engke mah. Mohon mangga hatur nuhun cenah gitu. Ini doi we. Saya mah jalan we, ya. Apa saya bilang? Lah, udah ngomong juga. Maaf ya. Itu percuma. Iya benar. Pernah mobil saya pintu belakangnya satu aja diganti, bahkan dengan tiangnya itu plep diganti. Dua kalau nggak salah, dua pintu, dua ya. Semua pasien, kunaon eta mobil Paam, kunaon mobil Paam. Itu udah dijawab antep. Nah, ya. Jadi saya tinggal lapor aja ke asuransi. Nah, jadi dengan demikian saya merasa aman aja gitu. Jadi kalau saya merasa safety dengan asuransi, terus apanya yang salah dengan asuransi? Tapi karena sekarang sudah asuransi syariah udah ada, ya kita berusaha untuk yang kira-kira mendekati syariah gitu. Tapi Anda yang udah kadung pakai asuransi konvensional, ya, udah kadung gitu, ya terusin saja. Itu pendapat saya. Tapi kalau di antara Anda ada yang tidak sependapat juga ya nggak apa-apa. Dah kalau saya salah, saya dapat B nilainya. Kalau Anda benar A, saya dan Anda sama, lulus di hadapan Allah. Itu penting mah lulus. Tapi kalau saya benar, saya A. Anda salah, Anda B. A dan B itu lulus dua-duanya. Kalau dalam bahasa hadis mah, kalau ijtihadnya benar nilainya 2. Kalau ijtihadnya salah nilainya 1.
itu mah terlalu abstrak ya. Tapi kalau gini, kalau benar A nilainya, kalau salah B. A dan B itu kategori lulus apa tidak lulus? Lulus. Jadi moal dosa gitu. Paham maksud saya? Jadi kalau Anda mengatakan bagi saya asuransi haram, moal dosa. Ngan kemun gering tah sok. Mangga eta mah. Ya. Kalau tiba-tiba mengalami kecelakaan mangga. Ya. Nah, makanya kalau saya punya pemikiran itu, kalau bangsa itu sudah maju, seluruh warga bangsa itu harus diasuransikan kesehatannya. Sampai pada level harus pun dia masuk ruang ICU, udah nggak usah bayar. Diasuransikan. Penduduk Bandung selama dia punya KTP, punya kartu keluarga, sah sebagai penduduk Bandung, dia punya hak untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya sakit tidak ada, aduh bingung, gimana jaba operasinya 10 juta, enggak. Karena sudah diasuransikan. Emang sih kalau ngomong mah gampang ini, tetapi maksudnya cita-cita kalau bangsa kita sudah di cover kesehatannya, udah. Karena sekarang yang banyak menderita itu adalah karena kesehatan itu sangat mahal sekarang. Sangat mahal. Ya. Sangat mahal. Makanya kalau jadi anggota punya member tak minimal atau dicek kesehatan teh. Rajin ngaos ge ari ririwit mah. Kenapa? Saya termasuk yang concern dengan kesehatan. Karena bagi saya kesehatan itu modal. Kebayang nggak? Saya nggak bisa prima menyampaikan materi kalau kepala saya lagi migrain, wajah anak teh parenyok di wajah saya. Kebayang tuh? Wah gini kan gitu, ya? Iya. Makanya bagi saya punya prinsip sehat itu mahal dan saya harus pertahankan kesehatan itu. Gitu. Kan ada yang pokoknya mah kumaha Allah we. Menurut saya nggak begitu. Saya yakin Rasul itu orang yang paling sehat. Kenapa? Jarang dalam riwayat Rasul tidak mengimami sholat karena sakit. Beliau tidak mengimami sholat beberapa hari sebelum beliau wafat. Sakit, mudah meninggal. Iya mah. Minggu kamari nggak datang, diare. Minggu berikutnya nggak datang, barusuh, bararuh. Gitu. Nggak bisa ngomong, bengkak di dia. Minggu berikutnya nggak bisa pakai selop dah. Iya roromeheuna bengkak atuh. Ya. Selop teu asup, senal jepit soeh dah saking seukeut eta si roromeheun teh. Ya kan? Gitu. Besoknya lagi nggak bisa datang karena mun kesangan teh hapurna jadi. Alah. Gusti ya Allah. Ya kan? Nah, makanya saya berpendapat ya, asuransi itu kalau itu diniatkan untuk mengantisipasi apa? Antisipasi. Ya, namanya antisipasi. Dan memang dengan antisipasi gitu kitanya lebih tenang. Saya katakan Anda punya mobil diasuransikan itu lebih tenang daripada tidak diasuransikan. Itu untuk ketenangan saja. Terus jangan merasa rugi. Mobil 1 tahun 7 juta asuransi nggak dipakai sedikit acan gitu. Bawa palu jebrod di si kaca teh kan gitu. Jangan juga. Ya kan? Hitungan ya mau orang asuransi enak ya, mobil aku setahun tuh 7 juta. Ternyata nggak dipakai sedikit pun. Dia kan palu. Wah, kan gitu. Orang mah nggak mau rugi, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya kalau mobil kita selama 1 tahun itu mulus, nggak pernah apa-apa, jangan merasa rugi. Membayar asuransi, nggak usah merasa rugi. Duh, aku tanya udah asuransi kesehatan sampai mahal pisan, sampai aku tuh di covernya juga bisa sampai berobat ke Singapura. Teka pake. Itu. Kudu beruntung, alhamdulillah, ya kan? Ya? Dan saya suka bilang, mudah-mudahan polis asuransi ini sampai saya mati nggak pernah saya pakai. Nggak, saya mah berdoa begitu. Saya punya polis asuransi gitu. Nggak, saya mah berdoa jangan kepake.
Jangan gini, ya Allah beri jalan supaya bisa dipakai. Na'udzubillah. Dengan alasan itu polisnya per bulannya mahal atau per tahunnya mahal. Enggak. Saya nggak mau. Saya katakan, ya Allah saya berjaga-jaga. Tapi aku mohon jangan sampai polis ini saya pakai. Biarin aja. Gitu. Jadi hidup mah jangan merasa rugi ketika kita mengeluarkan sesuatu. Jangan. Ya, kan ayah terus saya mikirin. Ya. Kata udah bayar, nggak kepake asuransi. Jadi tahun berikutnya lanjut jangan ya. Ada kamari gitu dipakai udah 3 tahun. Ya Allah. Mari katanya ciri masyarakat modern itu dia punya pengaman. Ciri masyarakat modern. Kan ada orang yang punya mobilnya, punya motor, punya rumah, tapi dia tidak punya pengaman. Punya tabungan banyak, nggak punya pengaman. Dengar ya, sebanyak-banyaknya tabungan Anda, kalau Anda sakit yang per harinya 10 juta, per harinya 50 juta, 100 juta, tabungan Anda bisa habis. Bisa habis. Ya. Tapi kalau dengan pengaman, saya sebut saja pengaman ya, nah, asuransi itu, ya sampai Anda per hari 1 miliar pun tuh udah tanggung jawab asuransi. Asal memang kudu mayarnya mahal, ya, nah, apa namanya? Preminya gitu. Premi 50.000 sabulan mah nya meureunan. 50.000 sabulan mah meureunan puskesmas. Tapi daripada tidak, nah hanya ada wilayah masyarakat tertentu yang memang itu harus sudah diasuransikan. Pada level tertentu harus oleh pemerintah. Ya. Jadi jangan sampai duitnya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Konkret, nyata, nah itu yang paling penting ya. Itu balik tentang urusan asuransi. Jadi kalau menurut tema saya yang paling aman adalah syariah. Tapi Anda yang sudah kadung konvensional teruskan saja. Kalau Anda berkeyakinan bahwa asuransi itu pengaman. Bagi Anda yang berkeyakinan takdir Allah mah lebih kuat dari segalanya, tos entong ya. Nunggu we takdir Allah kan gitu ya kan. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara menjamu tamu yang tamu tersebut ingin menginap 1 bulan? Ada tamu yang menginap 1 bulan, ini bukan tamu ya, nyemah, nyusahkan moga imah. Ya. Nah, Pak, belum selesai. Oh, belum selesai, sok. Saya pun bersedia. Namun ada yang mengatakan haram kalau bukan muhrimnya. Padahal saya dan suami saya pun ikhlas. Inti hukumnya seperti apa? Jadi mungkin tamunya akan melihat gini, saya dengar baik-baik. Islam itu agama yang mewajibkan kepada umatnya untuk menghormati tamu. Itu wajib menghormati tamu. Tapi si tamu pun diberi kewajiban untuk menghormati tuan rumah. Nah itu. Jadi Islam itu hebat. Saya sebagai tuan rumah wajib menghormati tamu. Itu wajib. Tapi Islam pun menetapkan si tamu harus menghormati. Mari kita lihat. Kira-kira yang harus duluan menghormati itu tamu apa tuan rumah? Nya tamu atuh. Hari Anda kumaha. Jangan bikin emosi ya pagi-pagi. Dengar baik-baik, dengar baik-baik nih. Ya. Mari ari ngaji teh pakai logika. Gini. Allah menetapkan tuan rumah wajib menghormati. Sepakat. Tapi Allah pun menetapkan tamu harus menghormati. Berarti kalau kita bicara tuan rumah dan tamu, siapa yang paling duluan harus menghormati? Nya tamu. Bagaimana tamu menghormati tuan rumah? Pertama, Allah berfirman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau kau mau bertamu, minta izin. Jadi makanya kalau kita bicara kewajiban bertamu dan tuan rumah,
kita sebagai tamu dulu yang harus menghormati apa? La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala. Kamu jangan bertamu sebelum kamu janjian dulu minta izin. Saya tuh dengan Ihsan udah gimana dekatnya. Tapi Ihsan kalau mau ketemu saya selalu SMS. Pak, saya ada perlu di mana saya bisa nemuin Bapak. Dia mengamalkan akhlak bertamu. Ujung datang ke kantor teh. Padahal mungkin nggak saya udah janji dengan orang. Mungkin. Makanya Ihsan setiap kali mau ketemu saya, ya SMS, Pak, abdi teh gini-gini, mau ada perlu yang dibicarakan, kapan saya bisa nemuin Bapak. Emang itu akhlak Islam harus begitu. Saya ke Ihsan, San, di mana saya ada perlu, mungkin nggak hari ini ketemu. Saya SMS juga ke dia. Kenapa? Saya bertamu ke Ihsan, saya minta izin sama dia. Ihsan mau bertamu kepada saya, minta izin kepada saya. Kenapa? Itu akhlak bertamu. Kalau misalnya Ihsan bilang, Pak, saya nanti hari Minggu ini jam 4 mau ke rumah ya. Aduh San, jam 4 di RT saya ada pengajian. Nah, sudah. Jadi dia tidak perlu datang. Jadi kalau kita bertamu, kitanya tamu kudu minta izin. Catat itu. Udah minta izin, datang ke rumahnya, watu salimu, ucapkan salam. Jangan mentang-mentang udah minta izin asup. Salam pun ada etikanya. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Pulang. Ulah iya mah naik karena pager. Naik ya kan noong. Teteh. Nggak boleh. Karena Islam mengajarkan salam itu jatahnya 3 kali. Sayang, kalau Anda telepon saya 3 kali tidak diangkat, udah. Sampai ke 18 kali. Tesopan disan. Saya suka lihat, ya saya lagi ngajar. Masuk ya. Sekali, 2 kali, 3 kali udah. Ada yang tahu akhlak 18 kali. Ayan kita tahu. Tidak punya akhlak bertamu. Itu berhandphone itu ada akhlaknya. Seperti akhlak bertamu. Ya. Saya kalau nelpon, aduh penting banget. Udah 3 kali, sudah saya tidak akan telepon lagi. Kalaupun mau, saya SMS. San, maaf ganggu, tadi saya telepon 3 kali. Intinya begini, kalau Ihsan ada waktu telepon saya. Intinya ini, bisi penting pisan kan? Gitu. Jadi saudara-saudara, kalau akhlak Islam itu dipakai, dahsyat itu. Satu tuh. Jadi kalau bertamu tuh minta izin, ucapkan salam. Kalau salam 3 kali nggak ada, jangan naik karena kursi. Karena garasi teh naik. Gak jeleng ke pengker. Ditoong. Nggak boleh. Nah itu. Ya. Ya. Maaf. Jujur ada orang yang pernah datang ke rumah saya suruh balik. Saya suruh pembantu, suruh pulang. Pakai jubah. Jam genep geus datang ka imah. Enggak pernah janjian, enggak pernah apa, pakai jubah. Tiluan. Siapa? Bi, sahabi. Duka dah nganggo jubah. Saya BBM ke Yogi. Gi, ke sekretaris saya. Ada orang yang janjian dengan saya enggak? Enggak, Pak. Ya, Mah, aku janji sama seseorang enggak? Enggak. Terus itu ngebel. Saya bilang, suruh balik. Bapak ada tapi Bapak mau terima. Saya bukan nggak mau terima. Saya ingin mengajarkan akhlak Islam. Apa katanya? Ini untuk jihad, cina gitu. Ya, jihad. Atas nama jihad, saya bilang, kan akhirnya saya keluar. Saya bilang saya nggak bisa nggak terima Anda. Pak, ini untuk jihad.
jihad itu caranya nggak kayak begini. Anda tidak menggunakan akhlak Islam, balik saya bilang gitu. Iya. Ya. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Bukan, saya masalahnya bukan, saya bisa aja terima gitu loh. Tapi satu, saya ingin ngajarin dia bagaimana Rasul mengajarkan bertamu. Itu. Saya terima siapapun, tapi pakai akhlak Islam. Nah, jadi apa? Begitu dia sudah melakukan akhlak Islam, saya harus menghormatinya sebagai tamu. Nah, kalau bertamu, apa katanya? Begitu masuk, ya, ketika janji harus jelas. Mau berapa lama kita bertamu? Pak Am, saya mau ke rumah ya, saya minta waktu 1 jam. Udah 1 jam teh udah Anda teh pamit, karena masih ada tamu lain. Paham nggak? Ya, saya maaf. Akhirnya saya suka nanya, ketemu saya mau berapa lama? Ya gimana nanti aja kondisinya. Oh kalau begitu saya nggak bisa, saya bilang. Sekarang gini, saya ngadepin orang, padahal ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Harus, kalau ketemu dengan saya, nggak apa-apa Anda mau marah juga, karena akhlak Islam seperti itu. Bertamu, Pak Am, saya mau ketemu, ya, oke, berapa lama Anda ketemu saya? 1/2 jam, oke, 1/2 jam. Begitu udah 1/2 jam, sudah, jangan sampai saya usir. Saya memang kalau ada juga, kalau kakak itu, Bapak, mau ada tamu yang lain udah 1/2 jam, sudah gitu. Kan enak ngusirnya. Ya, gitu. Jadi kan enak ya. Nah, sekarang kalau nginep, Islam mengajarkan maksimal 3 hari. Ya, sebulan. Boleh 3 hari. Boleh. Kalau lebih dari 3 hari, saya boleh nanya, mangga ibu bade ngontrak, bade harian, bade mingguan, bade bulanan, mangga pilih. Ah cenah gratisan, milari we di musola. Jadi walaupun Anda ikhlas, suami Anda ikhlas, orang tuh harus diajarin akhlak Islam. Paham ya? Jadi tidak syukur, ada saya mah ikhlas. Kenapa Islam mengajarkan seperti itu? Maksimal 3 hari. Supaya ketulusan kita terjaga. Sekarang kalau orang itu sabulan, meureunnan ada jenuhnya atuh. Akhirnya apa? Kamu kunaon teu ngaji? Tak aya tamu geus 3 minggu can balik-balik. Nah, akhirnya jadi kebaikan apa jadi keburukan? Keburukan. Makanya Islam itu tegas. Kalau kamu nginap, bertamu 3 hari. Kalau kamu bertamu tanpa nginap, jelaskan berapa lama Anda mau bertamu. Ya, jelaskan berapa lama Anda mau bertamu, gitu. Maaf, ini teh orang suka bilang, orang Islam kayak orang Walanda, kayak orang Belanda, kayak orang Eropa. Justru orang Eropa mengamalkan ajaran Islam, orang Islam tidak mengajarkan, tidak mengamalkan. Orang Eropa itu kan kalau bertamu harus janjian, harus ini, harus itu. Itu tuh akhlak Islam. Kenapa? Kebayang nggak? Kalau misalnya saya nih pulang dari MPI, udah janji sama anak saya mau makan siang di luar. Saya bilang, ya teteh, Papa pulang MPI kita sholat, habis sholat kita keluar. Udah kita siap-siap teh, Anda teh datang, bertamu. Sok. Apa kira-kira perasaan saya? Kesal. Dongkol. Kalaupun saya akhirnya menerima Anda, ya kan? Udah gitu Anda berlama-lama, kata anak-anak teh, gimana sih si Papa teh? Katanya udah janji. Gimana? Apa yang terjadi? Anda mengacaukan program saya. Makanya, ya, kenapa dalam Islam suruh janji? Janjian. Oh, Pak Am nanti ya habis MPI ba'da duhur saya ke rumah Bapak. Aduh, jangan ba'da duhur, saya ada janji sama anak-anak mau makan di luar. Coba Bapak ba'da maghrib saja. Kan enak. Jadi Anda datang ba'da maghrib itu, sayanya juga sudah ready. Saya tidak punya kewajiban lagi dengan anak saya yang janji itu. Nah itu hebatnya Islam. Nah jadi yang bertamu sabar alami sabulan itu ditetapkan saja harga. Mau ngontrak ya, mau apa? Harian ya, mingguan, mangga gitu ya. Tapi nggak usah gitu-gitu banget. Maksud saya itu teh bentuk memang tidak. Jadi gini, Islam mewajibkan tuan rumah menghormati tamu.
tapi si tamu juga diwajibkan untuk menghormati tuan rumah. Terus ada satu hal lagi Bu, sayang. Ibu tidak boleh menerima tamu laki-laki tanpa seizin suami ibu, ya, itu tidak boleh. Nggak boleh loh Bu. Kecuali kalau seizin suami ibu. Mah, nanti ya, ba'da maghrib bakal ada temenku ke rumah. Kalau aku belum datang, suruh masuk aja. Ibu persilakan masuk. Nah, kalau temen suami ibu datang, tapi ibu nggak dapat pesan, telepon suami ibu. Ayah, ini ada Pak Wawan datang, katanya teman ayah, gimana nih? Oh iya, ayah lupa, suruh masuk aja mah. Oke, suruh masuk. Tapi kalau gini, Wawan, nggak tahu tuh, ibu keluar. Maaf, di rumah tidak ada suami saya, nanti aja kalau ada suami saya. Gitu. Itu dalam Islam tuh perempuan nggak boleh menerima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan, tanpa seizin. Bapak-bapak dengar juga nih, jangan Anda nerima tamu perempuan ketika istri Anda tidak ada. Bapak cicing-cicing teki, oh berarti orang menang, awas. Dan Anda mah suka kelihatanlah di mata, ya. Oh, suka teh salametnya. Istri saya lagi pergi sama anak-anak, ya. Saya di rumah nggak ikut gitu. Tiba-tiba ada tamu perempuan, ya. Teteh, mohon kalau teh Sasa ada nggak? Aduh, tadi teh pergi sama anak-anak, ya. Saya nggak boleh. Mah nggak atuh lebet di tengah rumah we. Da kamar ge kosong. Parah. Da kamar ge kosong, da pun bojo mah rupina mah uihna magrib. Hari ieu datang jam 8 gerasok. Apa yang terjadi? Nah, jadi saya tidak boleh menerima tamu sekalipun itu teman istri saya kalau istri saya tidak pesen. Bab, aku mau ngantar anak-anak, nanti ada teman mamah ya. Nanti suruh masuk aja. Ya udah, berarti sudah atas seizin dia, saya silakan masuk gitu. Nah. Tapi tong disilakan di kamar kosong, Pak. Entong, Pak. Bapak mah suka ngasih ide ke saya teh. Kan nggak usah ngasih ide di atas kapikir. Kan? Oke, itu saja dulu ya. Kang Ihsan, break dulu aja ya.